warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah sampai di tanggal 24 Rajab tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita tetap menambah keberkahan, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sampai ke bulan suci Ramadan. Amin. Ini kami menyampaikan materi itu tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Kalau kita ini manusia, tentu kita ingin mendapatkan fungsi dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran berfungsi dalam kehidupan manusia sebagai petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Maksudnya ialah manusia harus hidup dengan baik dan benar. Jadi kita sebagai manusia tentu berbeda dengan ciptaan Allah, makhluk yang lainnya. Yang kedua yaitu tentang fungsi Al-Quran. Mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Contoh nabi yang diberikan mukjizat berbicara dengan binatang. Apa nabi yang berbicara dengan binatang, Bu? Nabi apa, Bu? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Daud ya, Bu? Nabi Sulaiman berbicara dengan burung, ya Bu? Iya. Nah, ada juga nabi yang bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Itu mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Tapi kepada Nabi Muhammad berbeda. Yaitu diberikannya mukjizat tentang Al-Quran. Ketiga yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah menjelaskan kepribadiannya sebagai bentuk dan pemahaman di bidang makhluk lain. Bentuk dan pemahaman di bidang makhluk lain artinya yang ada di bumi, yaitu makhluk itu ciptaan Tuhan itu bukan manusia saja, tetapi ada hewan, ada bermacam-macam. Tetapi di sini manusia diberikan akal dan diberikan pikiran sehingga bisa membedakan baik dan buruknya. Itulah fungsi Al-Quran yang ketiga. Yang keempat, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelumnya Allah telah menurunkan kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, jadi Al-Quran ini yang penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, fungsi Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya terhadap masalah yang pernah dihadapi oleh umat sebelumnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah sebelumnya dan juga bisa untuk kisah ke depannya. Jadi semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Yang keenam, fungsi Al-Quran memantapkan iman Islam melalui bacaan-bacaannya. Jadi kita di dalam membaca Al-Quran itu di samping kita mendapat pahala juga iman kita bisa mantap. Kalam ilahi menjadi fungsi untuk dipelajari kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, fungsi Al-Quran. Al-Quran selain berisi hukum juga mengandung tuntunan manusia dalam menjalani hidup di dunia. Jadi kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita akan tahu di dalamnya ada tuntunan bagi kita sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon dimaafkan. Bila ibu-ibu ingin lebih memahami ataupun mengamalkan Al-Quran, tentulah ibu-ibu sendiri yang melakukannya, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita bagi umat Islam. Itulah ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.